Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nabila, NIM 1903211000070 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas tata niaga produk agribisnis mengenai analisis SCP atau analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Jurnal yang saya review berjumlah 2 dengan 2 komoditas yang berbeda, yaitu cabai dan biji kakao. Berikut analisis SCP yang sudah saya review. Jurnal pertama yaitu berjudul Struktur dan Kinerja Pemasaran Biji Kakao di Kabupaten Parigi, Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang: kakao merupakan satu komoditi unggulan sektor perkebunan Indonesia yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian Indonesia. Kontribusi yang diberikan yaitu berupa sebagai sumber pendapatan dan juga devisa negara, serta sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan ekspor kakao dengan jumlah $794,8 juta. Potensi pengembangan komoditas kakao di Sulawesi Tengah cukup besar, tetapi belum semua dimanfaatkan dengan maksimal. Ada banyak pedagang, lembaga pemasaran, serta pemerintah yang ikut berperan dalam proses pemasaran dengan kepentingan masing-masing. Sementara untuk kualitas yang ditawarkan belum mencapai standar maksimal, di mana itu mengakibatkan tidak stabilnya pemasaran dan mekanisme pembentukan harga yang nantinya akan berdampak pada perilaku partisipan yang terlibat di dalam pemasaran kakao. Pemasaran yang dilakukan cenderung tidak efisien karena terlalu panjang mata rantai pemasaran. Harga biji kakao yang ditetapkan dari struktur pasar, perilaku lembaga pemasaran, dan juga kinerja pasar. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar biji kakao di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu struktur pasar yang dianalisis dengan konsentrasi pasar dan hambatan masuk pasar, serta perilaku pasar dan kinerja pasar yang dianalisis dengan farmer share dan margin pemasaran. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk hasil yang pertama mengenai analisis struktur pasar yang dipengaruhi oleh 2, yaitu 1. Konsentrasi pasar. Terdapat 4 perusahaan besar yang menguasai sekitar 70,45% dari total produksi biji kakao yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk tingkat persaingan lebih terkonsentrasi dengan tingkat persaingan kecil, dikarenakan terdapat 4 perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua yaitu hambatan keluar masuk pasar. Adanya hambatan masuk dalam perdagangan kakao di tingkat perusahaan. Hal ini menjadi indikator minimal bagi pesaing baru untuk bersaing di tingkat atau di industri pemasaran kakao. Bagi perusahaan, hambatan masuk pasar ini disebabkan oleh besarnya modal, kerjasama antar perusahaan, dan jaringan rantai pasok bahan baku yang kuat antara pedagang pengepul dan juga untuk hasil penelitian yang kedua yaitu mengenai analisis perilaku pasar, di mana analisis perilaku pasar atau yang biasa disebut dengan market conduct komoditas biji kakao di Kabupaten Parigi Motong menunjukkan terdapat beberapa lembaga pemasaran, yaitu petani, pedagang pengepul, desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang besar provinsi, serta eksportir. Dengan masing-masing lembaga pemasaran memiliki fungsi pemasaran masing-masing. Pada aktivitas pemasaran, adanya ikatan permodalan yang dilakukan petani dan pedagang pengumpul yang mengakibatkan petani terbatas dalam memperoleh informasi harga yang kemudian akan mempengaruhi harga yang akan diperoleh oleh petani. Untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu mengenai analisis kinerja pasar. Analisis kinerja pasar atau yang biasa disebut market performance biji kakao yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan ada 4 saluran pemasaran dengan total margin yang berbeda, di mana total margin tertinggi berada di saluran kedua,
yaitu dengan harga 25.465 per kilogram. Dengan saluran pemasaran yaitu petani, pedagang desa, pedagang kecamatan, dan terakhir yaitu eksportir. Semakin banyak lembaga pemasaran, maka margin pemasaran pun semakin tinggi. Hal itu menyebabkan farmer share yang semakin. Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka didapatkan kesimpulan yaitu di Kabupaten Parigi Montong terdapat 4 saluran pemasaran komoditas biji kakao dengan pasar yang bersifat oligopsoni. Struktur pasar cenderung pada kondisi pasar oligopoli dan petani menghadapi keadaan pasar oligopsoni atau sebagai penerima harga, bukan penentu harga. Saluran pemasaran dengan margin tertinggi ada di saluran kedua dan untuk yang paling efektif ada di saluran ketiga. Alternatif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar petani yaitu dengan melakukan perbaikan mutu kakao dengan melakukan kegiatan fermentasi, yaitu mereview jurnal 2 yang merupakan jurnal pembanding dari jurnal 1 dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan latar belakang, di Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekitar 90% mata pencaharian penduduk yaitu bekerja sebagai petani. Desa Buyung Gede merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap komoditas cabai. Selama beberapa tahun terakhir, produktivitas cabai selalu mengalami fluktuasi. Sedangkan harga di tingkat konsumen mengalami peningkatan yang berarti untuk menambah pendapatan produsen atau petani. Kegiatan pemasaran akan berjalan dengan baik dan efisien apabila informasi mengenai produk terutama harga dapat diketahui langsung oleh produsen. Dari keadaan petani yang bermata pencarian menanam cabai, maka besar keinginan mengenai bagaimana sistem pemasaran dengan melakukan penelitian pada struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar yang ada di Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis struktur perilaku, kinerja pasar, komoditas cabai di Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Variabel yang digunakan yaitu struktur, perilaku, dan kinerja pasar dengan dilihat dari berbagai indikator. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu mengenai struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik yang ada di pasar dengan melihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, serta hambatan masuk keluar pasar, hubungan koordinat vertikal. Ada 3 jenis saluran pemasaran yang ada di Desa Buyung Gede, yaitu 1. Dari petani langsung ke pedagang pengepul, kemudian ke pengecer, lalu terakhir yaitu ke konsumen. Yang kedua yaitu dari petani, kemudian ke pedagang pengepul antar kota, kemudian ke pengecer, kemudian ke konsumen. Untuk yang ketiga yaitu petani langsung ke pedagang pengepul atau antar pulau, kemudian ke supplier, dan yang terakhir ke hotel. Hambatan untuk keluar masuk pasar ini dipengaruhi dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, produk yang mudah rusak, terbatasnya persediaan cabai, dan persaingan antar pedagang. Hubungan vertikal berbentuk integrasi dan tidak terdapat diferensiasi produk cabai. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa struktur termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli, karena hanya ada 2 pedagang pengecer yang terdapat di daerah tersebut. Untuk hasil penelitian yang kedua yaitu tentang perilaku pasar. Untuk analisis perilaku pasar yang terdapat di penelitian ini yaitu 1. Praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, 2. Strategi harga SOP atau Standard Operational Procedure, yang ketiga strategi produk, yang keempat informasi, dan yang terakhir yaitu kerjasama. Hasil penelitian yang terakhir yaitu tentang kinerja pasar.
Kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pemasaran, farmer shares, dan efisiensi pemasaran. Untuk farmer shares menunjukkan besarnya harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 80,96%. Untuk saluran 2 sebesar 80%, dan untuk saluran yang ketiga yaitu 57,14%. Untuk efisiensi pemasaran pada saluran 1 yaitu sebesar 3,38%, pada saluran 2 sebesar 7,15%, dan pada saluran 3 sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 1.222 per kilogramnya. Pada saluran pemasaran 2 sebesar 1.400 per kilogramnya. Dan pada saluran 3 sebesar 6.339 per kilogram. Pada masing-masing saluran pemasaran cabai, dalam penelitian ini, baik saluran pemasaran 1, 2, maupun 3, menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah efisien sebab biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan, dan margin pemasaran di setiap saluran tidak terlalu besar perbedaannya. Nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap nilai dan farmer share serta efisiensi pemasaran. Dari hasil penelitian yang sudah dibahas, maka bisa diambil sebuah kesimpulan. Dari hasil penelitian pasar yang ada di Desa Boyonggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dapat diketahui bahwa struktur pasar cabai adalah pasar persaingan tidak sempurna dalam bentuk pasar duopoli. Perilaku pasar cabai berpengaruh terhadap corak pasar persaingan tidak sempurna, serta kinerja pasar yang diukur berdasarkan analisis margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran sudah bisa dikatakan baik. Dan dari hasil review dan membandingkan antara jurnal 1 dan jurnal 2, saya bisa memberikan kesimpulan atau sebuah komentar. Menurut saya, pada jurnal 1 untuk metode penelitian dan juga hasil pembahasan telah disampaikan dengan detail, sehingga kita bisa mengetahui tentang struktur, perilaku, dan kinerja pasar yang ada di dalam studi kasus jurnal 1. Sedangkan pada jurnal 2, metode penelitian yang dilakukan hanya berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang nantinya akan berdampak pada hasil penelitian yang dianggap bersifat subjektif dan keakuratan data masih kurang. Berdasarkan jurnal 2, dapat diketahui bahwa analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar hanya dilihat dari saluran pemasarannya saja. Bukan seperti di jurnal 1 yang menggunakan data dan kemudian dihitung menggunakan market share secara nyata dan bentuk struktur pasar sebenarnya.